Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Dan tentu saja kita akan konfirmasi lebih lanjut di reading tiap minggunya. Oke, ini temanya menyenangkan ya. Ada proses transisi, ada proses perpindahan juga sebagian dari kamu ya. Ini efek sesuatu dari waktu lampau yang masih berpengaruh di hari ini. Di waktu kamu nonton reading ini, The Word ini berbicara tentang perubahan perspektif atau perspektif yang perlu berubah. Mungkin ada sesuatu terjadi di waktu lampau dan itu kayak momen wake up call gitu. Wake up call kayak kamu terbangun, oh iya. Kayak momen hidayah, momen inspirasi juga bisa ya. Dari momen itu terjadi kayak ada yang berubah dari cara berpikir kamu, dari cara kamu bertindak, dan bisa juga ini sebuah reminder gitu. Ada yang perlu kamu lihat. Kalau misalnya kamu nggak mengalami wake up call ya, ada yang perlu kamu lihat dengan cara kamu berpikir atau cara kamu bertindak itu ada yang perlu kamu evaluasi gitu ya. Ini juga berbicara tentang perpindahan tempat, perpindahan tempat kerja, perpindahan tempat tinggal, atau mungkin ada yang berpindah pulau, berpindah negara, entah untuk jalan-jalan ataupun untuk konteks pekerjaannya. Di momen sekarang, sesuatu ini nih dari waktu lampau ini membawa kamu menuju kebahagiaan kamu. Lihat, happy family kayak kamu harmonis dengan keluarga kamu harmonis dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini juga berbicara seperti pelangi sehabis badai, momen bahagia gitu ya. Setelah terjadi momen hidayah, momen inspirasi, momen perubahan pada cara berpikir dan bertindak kamu. Membawa kebahagiaan pada waktu sekarang. Sorry, dia nggak auto adjust. Oke, di waktu yang akan datang, belajar kuat. Belajar gini, bahwa kamu punya kendali, kamu punya power atas hidup kamu ya. Mungkin hidup naik turun, mungkin kadang ada hal-hal yang di luar dugaan kita, tapi lebih kepada itu proses dari apa ya, bumbu-bumbu kehidupan aja gitu, biar kamu nggak bosen, biar hidup kamu ada warnanya. Mari kita lihat lebih lanjut. Oke, pindah kerja sebagian dari kamu, lingkungan kerja baru, bisnis baru, partner bisnis baru, rekan kerja baru, atau bidang pekerjaan baru, kayak mungkin yang seriusin hobinya gitu ya. Oke, sebentar. Di dasar deck Ace of Pentacles, Three of Wands, Queen of Wands, cakep. The Fool, Lover, oke, hubungan romantis. Kayak happy banget nih. Untuk kamu nih yang baru mulai hubungan romantisnya ya. Di sini ada Lovers. Ini energi yang gak kelihatan sama kamu, tapi ini akan terasa sih. Progresinya di bulan April ada hubungan romantis, di sini ada happy family tadi. Awalan baru di sini juga ada Ace of Pentacles, awalan baru untuk aspek finansial kamu. Yang tadi aku bilang ada pekerjaan baru, ada bisnis baru, rekan kerja baru. Mungkin pindah negara juga berhubungan dengan pekerjaan. Queen of Wands, manifestasi, powerful, strong, independent. Kamu bisa mewujudkan realitas seperti yang kamu mau ya. Kamu punya kendali, kamu pemimpin di hidup kamu. Kamu punya power atas hidup kamu ya. Dan yang paling asik adalah Three of Wands. Apapun yang kamu tunggu, jawaban, solusi, jalan keluar, kesempatan, momentum. Kamu sedang dalam proses gitu, dalam proses melihat itu datang dari realita kamu dan gini, Three of Wands itu kan pergerakan energi yang cepat ya, energi momentum juga. Jadi apapun yang sedang kamu bangun, kamu sedang membangun momentum juga gitu untuk melihat boom gitu. Lihat di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada Ace of Wands dan ada Three of Wands. Kayak apapun sedang kamu kerjakan gitu, kayak tinggal kamu lihat aja nih, tinggal masalah waktu kayak jadi gitu, kayak boom jadi gitu. Tinggal kamu jalan terus aja ya. Karena apa? Tema besarnya ini adalah tema besarnya tadi sebagian dari kamu ini ada hubungan romantis, ada hubungannya dengan pekerjaan dan bisa jadi keduanya ya. Kayak memasuki bulan April itu kan kita memasuki seasonnya Taurus ya. Season Taurus itu kayak membuat aspek yang harmonis dengan kamu gitu. Sesama energi bumi, energi earth. Three of Pentacles, kolaborasi, kompromi, kerjasama. Ini juga sebuah kartu yang berbicara tentang pekerjaan. Yang tadi aku bilang ada pekerjaan baru, lingkungan kerja baru, bisnis baru, atau mungkin karena di sini ada Ace of Pentacles ya. Awalan yang baru untuk aspek realita kamu, hubungan yang baru dimulai, peluang kesempatan baru, atau sesuatu yang kamu rawat sekarang kayak ada momen baru nih. Ada sesuatu yang baru dengan sesuatu yang kamu bangun selama ini, kamu rawat selama ini. Misalnya kamu membangun bisnis pelan-pelan, terus kamu melihat hasilnya nih, mulai terlihat nih hasilnya di bulan April. Karena apa? Blessingnya buat kamu adalah demun. Demun itu kan biasanya sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi yang tadinya kamu nggak lihat itu, kamu akan lihat di bulan April ini ya. Yang tadi aku bilang jawaban, solusi, jalan keluar, momentum, kesempatan, pintu-pintu yang baru. Kamu akan melihat itu di bulan April ini ya. Dan kalau misalnya ada kayak rasa takut, rasa segan, rasa kayak deg-degan atau nervous gitu karena kamu nggak tahu nih ke depannya seperti apa, jangan biarkan rasa takut kamu itu menghentikan kamu ya. Cara paling mudah menghadapi rasa takut itu datengin, hadepin gitu. Dan kamu akan tahu bahwa sebenarnya rasa takut kamu itu cuman rasa takut gitu. Dan
Kalau nggak salah ada quotes gitu yang bilang kebanyakan kekhawatiran kita itu nggak kejadian loh, nggak nggak akan terwujud. Dan itu cuman sesuatu yang kita khawatirkan, cuman menambah apa ya, sesuatu yang nggak perlu di kepala kita, di hati kita. Itu yang kamu perlu tahu ya dengan demun. Karena demun ini berbicara tentang rasa takut, dan biarkan rasa takut itu yang menghambat kamu untuk bergerak, untuk maju ya. Jadi kayak misalnya kamu punya ide gitu, kamu punya apa gitu, sebuah karya yang mau kamu tampilkan, sebuah ide yang mau kamu wujudkan, tapi mungkin ada rasa takut kalau nggak berhasil gimana ya, kalau orang-orang ngomentarin aku gimana ya. Jangan sampai hal itu yang menghentikan kamu, karena di bulan April ini progresinya asik banget buat kamu ya, entah itu hubungannya pekerjaan, entah itu ide-ide kreatif kamu, entah itu hubungan romantis kamu. Apalagi kalau terjadi sesuatu di waktu lampau yang mungkin sempat bikin kamu kecewa gitu. Yang menjadi tantangan kamu, Ten of Wands ini kan berbicara capek-capek dalam artian gini. Kalau kita udah berusaha gitu kan kadang kita merasa capek ya, tapi ten itu angka 10 itu kan angka completion. Rasa capek kita akan menuai gitu. Ibaratnya kita sedang di ujung perjalanan untuk menuai apapun itu yang selama ini kita tabur selama ini ya. Jangan sampai kamu berhenti ketika kamu hampir sedikit lagi kamu hampir sampai. Ten of Wands itu berbicara seperti itu. Ini sebuah ujian tentang iman, sebuah ujian, sebuah pertanyaan, seberapa yakin kamu sama mimpi kamu, seberapa yakin kamu sama visi kamu, seberapa yakin kamu sama apa yang kamu kerjakan selama ini. Jangan sampai kamu berhenti ketika kamu hampir sampai. Lihat, advice-nya buat kamu. Nih, Ace of Wands. Ace of Wands itu kan awalan baru yang penuh inspirasi, yang penuh ide kreatif, yang penuh dengan semangat. Kayak energi kaget-kaget yang menyenangkan, bahkan mungkin sesuatu yang tak terduga tapi kaget gitu. Kayak mungkin kesempatan tawaran yang kamu bahkan gak pernah pikir untuk datang di hidup kamu justru datang di bulan April ini. Jangan sampai karena kamu merasa, aku gak siap nih, aku bisa gak ya, hal-hal semacam itu menghentikan kamu kayak untuk melangkah, untuk menyambut kesempatan yang semesta udah datangkan di hidup kamu di bulan April ini. Jangan sampai ya, ini sebuah reminder aja. Dan rasa takut itu kamu perlu lihat akarnya dari mana, supaya kedepannya itu gak akan menghentikan kamu atau menghalangi jalan kamu untuk bergerak terus. Outcome-nya lihat. Lihat Four of Wands, energi selebrasi, energi kebahagiaan, energi perayaan. Dan Four of Wands itu aku mengartikannya sebagai kayak pintu gerbang gitu loh. Hello goodbye. Hello untuk chapter baru hidup kita, dan goodbye untuk chapter lama di hidup kita. Chapter lama itu apa? Yang mungkin isinya kekecewaan, kesedihan, hal-hal yang mungkin kesempatan-kesempatan yang hilang. Say goodbye untuk chapter lama di hidup kita, karena kita akan menyambut chapter baru yang tadi aku bilang banyak hal-hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu di bulan April ini. Jangan sampai kamu lewatkan ya. Ini juga angka 4 itu kan berbicara fondasi, stabilitas, keluarga jiwa. Dan mungkin kamu membentuk keluarga dengan orang yang kamu temuin atau yang selama ini hubungannya udah berjalan bersama kamu gitu ya. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Three of Wands. Oke. Mungkin sebagian dari kamu naik jabatan ya. Naik jabatan, kamu dipercayakan untuk memimpin beberapa orang di bawah kamu atau memimpin banyak orang di bawah kamu. Karena akhirnya kayak potensi kamu, kapasitas kamu, akhirnya orang-orang sadar gitu, oh kamu punya kapasitas luar biasa dan kamu bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar, berkat yang lebih besar. Karena kamu punya energi pemimpin, kamu kompeten. Lihat, King of Wands itu energi orang yang kompeten, energi orang yang melakukan sesuatu dengan hatinya gitu. Orang yang passion sama apa yang dia kerjakan. Energi pengusaha juga. Bisnis kamu akan jadi sesuatu yang beda. King of Cups. Proses mengelola emosi kamu. Mengelola emosi kamu yang tadi aku bilang, terutama yang berhubungan dengan rasa takut. Dan sebagian lagi dari kamu perlu melihat nih sesuatu di alam bawah sadar kamu ya. Bisa dilakukan dengan shadow work. Dan sebagian lagi perlu memperhatikan juga isu kesehatan mental. Kamu perlu berbicara. Kalau dirasa kamu gak sanggup untuk menghandle itu sendiri. Mungkin kamu perlu berbicara dengan orang-orang yang kamu percaya. Atau kamu perlu berbicara dengan orang-orang yang kompeten. Misalnya kayak psikolog, psikiater, terapis. Kamu gak perlu ini. Untuk melangkah gitu ya. Kamu gak perlu ngerti semuanya sekarang. Kamu bisa belajar sambil berjalan ya. Misalnya contoh channel ini, kalau aku nungguin sempurna, itu channel ini gak akan pernah jalan gitu. Karena kayak aku tuh untuk hal-hal tertentu, misalnya berhubungan dengan proyek kreatif atau ekspresi diri aku bisa kadang perfeksionis gitu ya. Kalau nungguin ini sempurna, channel aku gak akan pernah jalan. Jadi gitu, yang penting aku mulai aja dulu. Gimana setelahnya itu aku akan berjalan, aku akan belajar sambil berjalan gitu. Mungkin kamu perlu seperti itu. Jalan aja dulu, nanti setelahnya, selebihnya kamu akan ngerti kayak, oh iya kurangnya di sini, oh iya aku perlu belajar ini, terus kamu mendapat ide, inspirasi, oh kayaknya ini bisa dicoba deh, hal-hal semacam itu ya. Judgment, kamu kurang-kurangin ya judgmental sama diri kamu.
Judgment itu kan artinya banyak sih sebenarnya, tapi kayak aku lebih melihat ini sebagai kurang-kurangin kejam sama diri kamu, kurang-kurangin terlalu kritikal sama diri kamu. Ya itu sisi gelapnya kamu kadang bisa seperti itu ya, tapi ini sebuah reminder aja ya. Kadang terlalu kritikal sama diri kita sendiri itu justru bisa jadi bumerang. Malah kita nggak bergerak jadinya gitu. Lihat, lihat, lihat kurang happy apa. Kurang happy apa bulan April ini buat kamu. Four of Wands dikonfirmasi sama Sun. Sun itu kartu paling paling happy, paling positif, paling semangat, sebuah konfirmasi untuk banyak hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu di bulan April ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.